tes, tes. Oke. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Aryo Juniarto Wicaksono dari UT Jakarta jurusan Sistem Informasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tugas ketiga. Ya teman-teman, tugas ketiga di sini untuk yang di video ini saya pakai yang transaksi dulu ya, ngerjain tugas tiga yang transaksi dulu. Jadi bisa dibilang part 1 ya. Di video ini part 1 ya, transaksi. Nanti di part 2-nya itu tentang data terdistribusi. Sekarang ini saya ngerjain yang transaksi dulu ya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan menggunakan function commit ya. Ini kayak gini. Commit itu fungsinya sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan. Jadi pada saat kita ngetik query gini teman-teman ya, itu tuh harus dikasih commit dulu, di sininya. Commit kayak gini teman-teman ya, supaya apa, supaya bisa dieksekusi. Jadi kalau misalkan nggak dikasih komit ya nggak bisa dieksekusi gitu teman-teman, jadi harus kasih komit dulu kayak gitu teman-teman. Oke, ini udah nih. Iya. Oke, terus kita kirim, mudah-mudahan bisa ya. Iya, apalagi nih, line 2, line 2, action. Kayak gini kan teman-temannya. Saya udah ngikutin di buku tapi tak bisa mas. Transaction insert into pasien. Kayak gini kan, benar teman-teman. Pasien si error lagi. Oke, kalau misalkan ini dihapus, oke kita coba. Nggak bisa juga, mantap. Bentar ya teman-teman, saya coba debugging dulu. Ini udah ngikutin di ini tapi tetap nggak bisa. Bentar ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kayaknya yang salah tadi kan transactions, ada s-nya ya tadi transactionnya. Saya coba hapus s-nya jadi start transaction doang. Oke, coba kita kirim. uh uh iya, nggak salah lagi.
Wine six. Alah weh. Bentar teman-teman. Guys. Oke. Moment of truth. Boom. Ya, gila. Oke, bisa teman-teman. Nih. Oke, jadi transactionnya itu nggak usah pakai S ya. Tadi salah. Pakai S. Harusnya transaction aja. Terus bukan transactions. Oke. Jadi kita udah ngisi data ke tabel pasien. Ya, kita lihat tabel pasien. Bentar. Saudara. Habis itu. Oke. Ini udah udah. Nah, oh ya, jangan lupa untuk kita eksekusi teman-teman ya. Kita eksekusi. Boom. Oke, hasil eksekusi transaksi satu. Jadi kita misalkan kita lihat di ini namanya ya ID pasien, nama pasiennya Ijal, terus alamat pasiennya di Jalan Bojong Rawel, ya. Terus kita bisa lihat di pasien, misalkan. Terus kita lihat apa namanya? Coba kosong. Uh, uh, Nih teman-teman ya, nih kita bisa lihat di sini. Oke, ini ID pasiennya, nama pasiennya Ijal, alamat pasiennya. Jadi udah kita masukin. Kayak gini teman-teman. Yuh. Oke, udah kan ya? Hmm, ya, udah. Habis itu kita bikin ini commit udah ya, commit udah. Terus kita bikin rollback. Oke teman-teman, kita bikin masuk dulu. Terus kita bikin rutin lagi. Uh, Create new routine. Kita kasih transaksi dua, transaksi dua. Oke. Ini kita hapus weh. Oke, sekarang kita akan bikin rollback teman-teman. Rollback itu fungsinya untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Misalkan kayak gini teman-teman ya. Ini udah di rollback. Ini begin. Bla 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 bla. Ini kita copy. Terus kita paste di sini teman-teman. Kayak gini. Nah ini transaksi tadi ini transaction harusnya ya nggak pakai S. Tuh kayak gini transaction makanya jadi warna ungu kan gitu kayak itu gitu teman-teman. Oke, jadi rollback tuh maksudnya gimana? Rollback itu maksudnya ngebatalin perintah query ini teman-teman. Jadi pada saat kita nyatat query ini kan kalau misalkan kita pengen eksekusi kan harus di commit dulu biar datanya itu bisa masuk masuk ke DBMS-nya. Tapi kalau misalnya kita rollback itu tuh yang ini jadi nggak jadi gitu loh kayak balik ke semula yang dimana yang ininya tuh nggak ada, yang ini itu nggak ada, yang pasien ipung yang pengen dimasukin itu nggak ada gitu. Jadinya rollback itu bisa dibilang kayak misalkan kita ke restoran terus kita kayak udah pesan makanan tapi belum kita kasih ke apa namanya ke kasirnya, cuman kita udah batalin dulu gitu teman-teman. Kayak gitu ibarat kayak apa ya, ibarat kayak yang kita udah tulis ini nih kita batalin gitu, kayak kita batalin kita udah nulis panjang-panjang nih kita rollback ya ininya jadi batal gitu, kita eksekusi pun juga nggak masuk karena udah di rollback gitu teman-teman. Jadi ya balik lagi ke semula ibarat kayak balik ke status quo gitu mungkin jadinya pada saat yang apa namanya codingan ini belum ada gitu teman-teman. Oke itu ibarat gini misal kayak di restoran ada pelayan ya kan, terus kita mas mesen 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 A B C D E F G misalkan kayak gitu, cuman sebelum si pelayannya itu
ngasih ke kokinya, terus kita bilang, "Mas, pesanannya nggak jadi." Kayak gitu teman-teman. Jadi ya nggak jadi. Walaupun udah ditulis, tetap aja kalau misalnya di rollback, tetap nggak keeksekusi gitu teman-teman. Oke, ini kan perintahnya itu kan kita kan pengen update pasien, ini pasien, pasien, update pasien, pasien, oke. Terus kita ganti nama pasiennya itu jadi Ipung. Tadi kan namanya kan Ijal, kita pengen ganti namanya jadi Ipung. Terus ya sama kan di ID pasiennya namanya tadi kan si Ijal kan ID-nya juga 6, cuman pengen kita ganti namanya dari Ijal jadi Ipung. Gitu, cuman di rollback. Harusnya hasilnya itu ya tetap namanya Ijal. Gitu teman-teman. Soalnya tadi kita pengen ganti namanya jadi Ipung, tapi nggak jadi. Gitu. Oke, harusnya namanya sih tetap Ijal ya teman-teman ya. Harusnya. Harusnya. Oke, kita kirim transaksi 2 ya, terus kita eksekusi. Boom. Oke, nah namanya tetap Ijal kan teman-teman nih. Karena tadi pengen diganti namanya di Ipung, cuman gara-gara di rollback jadi nggak jadi. Balik lagi ke yang ke awal, balik lagi ke status quo yang tadi ya namanya Ijal gitu. Jadi pengen pengen diganti tapi nggak jadi. Jadi kita pengen jalan nggak jadi jalan kayak gitu. Jadi gitu teman-teman. Oke, itu fungsi rollback ya. Maksudnya rollback uh, kembali, artinya kan kembali rollback kembali gitu. Jadi kembali ke setelan awal lah ibaratnya gitu. Oke, habis itu kita bikin rutin baru lagi teman-teman. Untuk yang checkpoint. Nah, checkpoint ini hampir sama kayak rollback, cuman ada modifikasinya sedikit teman-teman. Nah, kita bikin rutin baru, akan create new routine. Bentar kita cek dulu ya, apa namanya yang di pasien. Kita, apa namanya, refresh dulu. Tuh, namanya tetap Ijal bro. Yuk, karena tadi nggak jadi dieksekusi, di rollback gitu teman-teman. Oke, terus kita balik lagi, kita bikin rutin baru. Kita create new routine, kita transaksi 3 ya, transaksi 3. Oke. Oke, terus yang ini jenis-jenis bla 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 ini nih dihapus awe. Terus untuk ini teman-teman ya nih checkpoint nih bikin transaction bla 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 banyak banget. Transaction-nya jangan lupa dimatiin. Nah, jadi harus transaction tadi salah nulis, maaf. Terus insert into patient bla 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 ini nih ya. Jadi teman-teman, oke. Ini program pertama, bukan program sih jatuh, instruksi pertama. Ini instruksi kedua. Ini instruksi ketiga, oke. Instruksi pertama ini itu hampir sama kayak commit. Hampir sama kayak commit. Jadi apa namanya? Instruksi yang pertama ini, yang pasien Adli ini, itu tuh dieksekusi dan bakal dimasukin ke database-nya. Gitu, oke. Yang kedua, ini rollback. Kayak yang tadi, kayak yang si Ipung tadi, rollback. Ya kan? Cuman bedanya kalau misalkan si Ipung tadi rollback-nya itu ke status quo, ke status yang dimana belum ada codingan sama sekali. Sedangkan kalau misalkan rollback to save point, itu berarti rollback-nya atau pindah kondisi apa namanya balik lagi kondisinya, balik lagi ke kondisi yang ini teman-teman. Ya, yang pertama ini dieksekusi ini dieksekusi dulu. Oke, udah masuk ke database. Terus habis itu yang kedua kita tulis lagi query-nya. Cuman di rollback, tapi di rollback-nya itu kembali lagi ke yang ini teman-teman. Ke yang pertama. Jadinya ini pengen dieksekusi tapi nggak jadi, balik lagi yang pertama, yang ini yang pertama. Jadi yang dieksekusi yang pertama, yang ini nggak berlaku karena udah di rollback, udah dibatalin, cuman dibatalinnya ke posisi yang poin pertama ini teman-teman. Nah, terus ada apa namanya, ada instruksi lagi untuk ngasih program yang ketiga. Nah, kayak gini program ketiga. Nah, program ketiga ini udah di commit. Jadi yang ini berlaku juga. Jadi ketiga instruksi ini 1, 2, 3 yang berlaku itu cuma yang nomor 1 sama yang nomor 3.
yang nomor 2 dibatalin kayak gitu teman-teman. Oke, values-nya sama. Jadi ntar kalau misalkan pas kita lihat tabelnya atau kita lihat database-nya, di tabel itu yang ada si nomor 7 sama yang nomor 9 itu, yang nomor 8-nya nggak berlaku itu teman-teman. Oke, yang ada cuma si Adli sama si Amar. Si Paros nggak ada. Karena di rollback ke save point 1. Jadi yang ini dihapus, cuman hapusnya nggak semua. Jadi batalinya tuh bukan dibatalin ke satu tapi ke status yang ini teman-teman. Makanya kan ada rollback tuh save point 1, ibarat kembali ke poin 1 gitu teman-teman. Bukan kembali ke yang semuanya jadi nggak ada gitu, bukan. Oke, oke kita kirim. Bentar teman-teman. Ini kita kirim. Ya, ada yang salah nih. Line 3. Oke teman-teman, bentar ya teman-teman. Tes tes tes. Oke teman. Oke teman-teman. eh Tadi saya udah debugging. Ternyata ada kurang tanda curugnya di nama pasien. Oke. Jadi yang berlaku itu yang instruksi pertama sama instruksi ketiga. Oke. Nah, oke. Jadi yang ada itu tadi tadi namanya Saha. Oke, kita transaksi 3 kita execute. Boom, gitu. Tadi kan eh transaksi ke transaksi ketiga itu yang ngomongin masalah save point ya. Jadi kan yang berlakukan yang instruksi ke pertama sama yang ketiga. Yang pertama itu yang Adli, yang nomor 7 sama yang Ambar yang nomor 9, yang Paros itu enggak, karena ke rollback, tapi rollbacknya ke yang transaksi 7, jadinya yang 7 yang berlaku sama yang 9 berlaku kayak gitu teman-teman. Oke, itu untuk transaksi yang ketiga. Habis itu ada yang namanya trigger. Ini agak lumayan ribet ya teman-teman, karena ini bisa dibilang apa ya, bisa ngegerakin satu tabel, bukan ngegerakin sih, lebih kayak berdampak dari satu tabel ke tabel yang lainnya. Jadi teman-teman, namanya trigger. Bentar, teman-teman. Tuh, trigger itu merupakan perintah yang memicu perubahan sebuah basis data. Jadinya pada saat kita ngisi satu tabel, itu satu tabel yang lain itu akan berdampak gitu teman-teman. Jadi misalkan kita ngisi tabel A, misalkan kita ngisi tabel obat, terus transaksi obat itu akan berubah gitu teman-teman. Begitupun juga sebenarnya misalkan kayak kita transaksi obat, terus obat juga akan berubah. Nah makanya tadi saya bikin tabel baru, tuh tabel obat sama transaksi obat gitu. Nah jadi saya pengen ngebikin sebuah instruksi yang itu ngejelasin bahwa pada saat kita pengen apa ya, pengen ngambil obat. Nah, pada saat kita pengen ngambil obat di transaksi obat, ini di transaksi obat, nah itu akan berpengaruh ke obatnya.
kita bikin transaksi obat, kita akan terus akan merubah si obatnya. Misalkan kayak kita pengen ngambil satu obat amoksilin, ya kan? Berarti stoknya ini ya, teman-teman, stok amoksilinnya itu akan berkurang. Misalkan kita pengen ngambil obat, misalkan ngambil ID obat gitu, ID obatnya ID obat paracetamol, misalkan kayak gitu. Kita ngambil satu, berarti ini berkurang satu. Kita ngambil obat dua, ini berarti berkurang dua, kayak gitu teman-teman. Oke, jadi kita akan bikin trigger ya. Caranya itu kita ke menu trigger, kita ke masak dulu. Kita bikin trigger, create new trigger, terus kita bikin instruksi 4 ya teman-teman. Gede semua cu. Bentar teman-teman. Ah, instruksi 4. Oke, untuk 4 trigger name-nya. Oh, trigger name-nya itu bukan untuk 4, bukan. Bukan teman-teman, salah salah salah. Apa apa apa, apa. Itu TG jual. Kayak gini teman-teman. TG jual. Di table transaksi obat, waktunya itu after, kejadiannya itu insert. Terus update. Oke, terus kita apa namanya? Kita copy dulu ya dari yang udah saya bikin ini. Kayak gini teman-teman. Oke, jadinya kita bikin nama triggernya dulu. Namanya trigger TG jual atau tag jual. Oke. Ini apa namanya? Triggernya itu ada di transaksi obat. Jadinya transaksi obatnya itu kita trigger. Trigger tuh bahasa Indonesia apa ya? Kita pacu. Pacu. Ya pokoknya kita nge-trigger transaksi obat ya. Waktunya itu after insert. Jadinya kita men-trigger transaksi obat ya, men-trigger transaksi obat setelah kita masukin data. Jadinya kita masukin datanya dulu ke transaksi obat. Oke, masukin datanya dulu ke transaksi obat, terus baru triggernya jalan. Ya kan? Triggernya apa? Triggernya itu update obatnya, update set stock, jadi stok dikurangin new jumlah. Jumlahnya itu ntar yang kita ada di apa namanya transaksi obat itu ada kolom jumlah, jumlahnya yang berapa, jumlahnya yang kita pengen tuh berapa. Let's say misalkan kita pengen ngambil obat paracetamol gitu kan. Stok paracetamol dikurang jumlah paracetamol yang kita ambil gitu teman-teman. Ya. Jadinya stok obat dikurangin jumlah yang obat yang kita ambil gitu teman-teman. Oke, jadi misalkan kayak stok paracetamolnya ada 10 dikurang, kita misalkan pengen ngambil satu paracetamol, ya berarti ntar tinggal sisa 9 gitu. Dimana ya itu nama ID obatnya ya teman-teman, dimana itu ya terletak di ID obatnya gitu teman-teman. Oke, kita kirim. Oke, kayak gini teman-teman ya. After insert, jadi misalkan kita obat nih. Bentar teman-teman, cancel dulu. Ekspor, ekspor gini teman-teman ya. Ekspor, terus kita ke
obat. Nah, nih, kita kan bisa lihat nih, ada amikacin, amoxilin, betadine tuh ada banyak tuh, ada amikacin ada 10, amoxilin ada 20, betadine ada 5 gitu. Oke, teman-teman. Nah, terus kita pengen apa namanya? Pengen ngambil obat. Otomatis kita masukin ke transaksi obat ya kan, teman-teman. Oke. Oke, kita bikin query-nya dulu. Kita bikin query-nya dulu. Oke, teman-teman. Terus bukan di sini, di tabel DB rumah sakit. Kita bikin SQL-nya dulu. Terus kita tulis insert into transaksi obat. Alah, ID transaksi, terus ID pasien, terus ID obat, jumlah total harga. Alah, total harga. Oke, kita kasih values-nya. Satu. Oke, jadi gini teman-teman, misalkan kita pengen ngambil obat, misalkan ID pasiennya yang pengen ngambil obat itu misalkan si Ijal lah, misalkan si yang nomor 6 gitu. ID pasien kita kasih nomor 6. Terus ID obat yang pengen diambil itu misalkan betadine. Ya, betadine itu kan tadi kan nomor 3. Terus jumlahnya itu ada misalkan kita kasih dia pengen ambil 2. Terus total harganya itu kita kosongin dulu ya teman-teman. Kita kosongin dulu. Nah, terus kita kirim. Bentar. Oh, kurang ini. Bentar, teman-teman. Dikirim. Iya, apalagi nih? Belum 6. Hah? Kok oh no. Belum 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Ya, salah teman bentar. 1, 2. ID transaksinya kita nol. Tadi kita kasih 0. Terus ID pasiennya itu si 6 ya si Ijal, ID obatnya 3 betadine, ngambilnya 2, total harganya kita kosongin gitu teman-teman. Oke, kita kirim. Masih belum. Oke, ID transaksinya kita harus kasih kita isi dulu kali ya teman-teman. Oke, ID transaksi 1. Oke, kolom kolom 6.
Bentar teman-teman, kita lihat transaksi obat itu ada. Satu, dua, tiga, empat, lima. ID transaksi, ID pasien, obat tambahan. Oke. Insert into bentar teman-teman ya, transaksi obat, hmm, kita kasih ID transaksi, ID pasien, total ID transaksi, ID pasien. Oke. ID obat jumlah, 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 sama total harga. Oke. Atau nggak gini aja teman-teman, biar gampang. Eh, kita bisa kan kita transaksi obat, eh, kita tambahkan. Jadi teman-teman di transaksi obat tambahkan. Oke. Misalkan di transaksinya itu kita kasih satu, kan? Terus ID pasiennya itu misalkan yang ngambil itu Ijal. ID obatnya itu misalkan pengen ngambil apa namanya betadine, jumlahnya itu misalkan dia ngambil satu aja, total harganya itu tadi berapa, 7.000 ya, 7.000 itu teman-teman. Oke, kita kirim. Oke, terus kita lihat tadi kan, kalau misalkan Pak kita lihat tadi betadine itu ada 5 kan, nah sekarang jadi 4. Jadi kan yang pas kita, ya teman-teman bisa apa namanya view back si obatnya itu ada 5 tadi, terus apa namanya, terus karena diambil satu, jadi stoknya jadi tinggal 4 gitu teman-teman. Misalkan kita coba lagi deh transaksi obat, misalkan kita tambahkan lagi, misalkan ID transaksinya misalkan 2, terus misalkan ID pasiennya misalkan iya lagi, penyakitan nih orang ini. Ambil obat misalkan betadine lagi misalkan, betadine lagi misalkan nomor 3. Ini kan ada 4 tuh tadi, betadinnya kan ada 4. Jumlahnya misalkan ada jumlahnya satu misalkan. Terus harganya 7.000. Kita ini lagi. Boom. Nah, oke. Okay. Kita coba lihat di obat. Oh, jadi 3. Gitu teman-teman. Oke. Okay? Kayak gitu. Atau misalkan kita coba lagi deh. Misalkan tambahkan lagi ada transaksi misalkan 3, misalkan Adli,
ID obatnya misalkan dia pengen ngambil ngambil amikacin misalkan jumlahnya 2 itu total harganya 40.000 40.000 gitu misalkan kirim kita lihat di obat amikacinya 8 karena tadi diambil 2 kayak gitu teman-teman. Oke, jadi itu untuk transaksinya. Bisa dibilang ini untuk video part satunya. Nanti ada part 2-nya tentang data terdistribusi gitu teman-teman. Oke. Oke, selamat siang teman-teman semua. Nama saya Aryo Juniarto Wicaksono dari UT Jakarta, jurusan Sistem Informasi. Sekarang saya akan melanjutkan tugas yang nomor 2 yaitu data terdistribusi. Ya, jadi bagaimana caranya ada dua sistem atau dua device yang bisa mengoperasikan database yang sama gitu teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman harus download apa namanya virtual ini ya teman-teman ya, virtual Oracle Virtual Box ini yang ini teman-teman. Untuk settingannya bisa dilihat kayak gini ya teman-teman ya, sistemnya base memorinya kalau misalkan di buku itu kan dikasihnya kan 2 megabyte ya. Cuman kalau misalkan dari saya sih saya kasih 11 megabyte atau untuk RAM-nya ya, untuk RAM-nya itu saya kasih 10 atau 11 giga supaya nanti pas operasi Linux di virtual box-nya itu lebih lancar gitu teman-teman. Soalnya kalau misalkan kita ngikutin di 2 2000 MB 2 atau 2 giga ya, 2 giga itu tuh lumayan lemot teman-teman. Jadi kalau misalkan dari saya sih apa namanya dipakainya 11 giga. Untuk prosesornya pakai untuk core prosesornya dipakai 4. Terus untuk displaynya ini ngikutin aja udah. Sama networknya itu ntar dijadiin host only adapter kayak gini. Ini bisa bisa teman-teman ikutin aja yang kayak gini ya teman-teman. Kalau misalkan RAM teman-teman punya banyak, gedein aja nggak apa-apa. Dibandingin ntar lemot-lemot gitu. Daripada ntar pas pakainya lemot gitu, jadi nggak apa-apa. Kasih yang agak gedean aja gitu. Mentokin yang sampai hijau. Kan ada batasnya tuh hijau sama merah. Pokoknya yang batas terakhir hijau di situ mentokin aja nggak apa-apa teman-teman. Terobos saya udah. Oke, habis itu apa namanya? Ini Ubuntu-nya yang ini mana tadi? Ah nih. Nih, ini pakai localhost sama kayak yang di apa namanya? Di yang di Windows-nya. Sama teman-teman juga jangan lupa untuk aktifin exam-nya ya. Jadi di Linux-nya pun harus harus download exam-nya juga, teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak ada exam-nya ya nggak bakal nyala SQL-nya gitu, teman-teman. Oke. Uh, nih, harus download exam-nya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita ke Windows-nya dulu ya. Di Windows-nya di My PHP admin yang di Windows-nya ini kita ke menu replication, ke home dulu ya, di home, terus replication, terus kita klik configure it yang ini, configure it yang primary atau kalau misalkan di buku tuh namanya master ya kita, tapi di sini namanya primary, cuma nggak apa-apa. Oke, ini ditulis ignore all database, replicate. Terus habis itu kita pilih rumah sakit ya, DB rumah sakit yang ini.
Terus ada barisnya nih teman-teman ya, baris-barisnya ini nih. Ya, ini kita copy aja. Oke teman-teman, pas udah kita copy ininya nih, 4 baris ini, kita ke exam yang ada di Windows-nya. Terus kita ke menu MySQL, kita config, terus kita masuk ke my ini, my dot ini. Oke, bentar teman-teman. Oke teman-teman, jadi ntar kita pastenya di, jadi gini ya teman-teman ya, kan dari atas ini example bla 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 bla, turun ke bawah sampai ini teman-teman, log error sebenarnya MySQL underscore error log, terus kita pastinya di sini ya teman-teman. Nih, pokoknya di atasnya change here for bind listening gitu teman-teman. Oke, terus kita save. Oke, kita save dulu teman-teman, save, save. Terus kita close saja. Terus untuk SQL-nya, ini kita restart lagi. Itu caranya di stop. Terus kita pencet start lagi. Oke teman-teman, pas sudah kita apa namanya, udah kita copy paste terus kita save di my dot ini. Namanya my dot ini ya. Ya my dot ini. Terus habis itu kita langsung go aja. Terus kita show primary status. Ini nama filenya, ini rumah sakit bla 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 kayak gitu teman-teman. Bentar. Oke teman-teman, tadi kan udah dikasih tahu variabel sama value-nya ya, yang habis dari kita apa namanya, replication tadi di master replication tadi atau di primary replication tadi. Habis itu kita ke menu user account terus kita klik new ya, terus ntar keluar kayak gini teman-teman. Terus ini buat akun di komputer yang kedua, yang di apa namanya, yang di Ubuntu-nya, di Linux Ubuntu-nya gitu teman-teman. Oke, teman-teman, habis itu kita kasih nama username-nya aja, namanya Prodisi. Saya ngikutin yang ada di buku aja ya, biar enak. Prodisi, terus hostname-nya itu, nah untuk hostname-nya ini ya teman-teman, kita pakai yang ada di si Linux-nya. Sebentar ya teman-teman ya. Kita pakai yang ada di Linux-nya. Ya, bentar. Di Linux-nya yang mana ya? Yang kita ke sini dulu.
Ini wire setting. Nah, ini nih. Isi yang ini teman-teman nih. 129 kalau misalkan ini harus sesuai sama ininya ya, karena kan si Linuxnya kan pakai IP address yang ini ya teman-teman. Ya, kita biar enak ini aja. Nah, nah, biar enak. Nah, harus sesuai nih. 192 titik 168 titik 56 titik 104 gitu teman-teman. Oke, harus sesuai sama si IP address-nya si Linux-nya ini teman-teman. Oke, passwordnya untuk passwordnya ya kita bisa isi aja sesuai kemauannya teman-teman. Oke, terus untuk authentication native. Oke, native oke. Username, hostname, password, kemudian centang re-application. Bentar teman-teman. Oke teman-teman, di tabel administrationnya itu dicentang replication client sama replication slave. Gini teman-teman. Terus yang ininya nggak diisi, ini juga nggak diisi. Nah, untuk hostname-nya kita harus ingat ya teman-teman, untuk hostname-nya ini itu yang harus sama kayak IP address-nya si Linux-nya, teman-teman. Gitu, oke? Habis itu kita bisa klik go, save aja, biar enak. Terus, bentar teman-teman. Nah, pas sudah jadi teman-teman, nih ada usernya baru nih, Prodisi, ya kan ini 192 bla 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 bla. Passwordnya iya, ada passwordnya, dia menjadi replication slave dan replication client gitu teman-teman. Oke, habis kita bikin akun untuk uh, si Ubuntu-nya, si Linux-nya ya teman-teman, kita akan nge-export si database yang kita udah bikin ya teman-teman, yang kita udah operasiin dan kawan-kawannya itu yang panjang kali lebar banyak banget itu. Ini nih ya teman-teman ya. Terus kita ke menu export, ke menu export. Oke. Nih, exporting tables from DB rumah sakit database gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini DB rumah sakit.xql udah diekspor, maksudnya ekspor tuh jatuhnya kayak di download lah ke komputer yang pertama ini ya teman-teman. Komputer yang di komputer yang di Windows ya teman-teman. Oke. Kita bisa cek. Nah, ini DB rumah sakit.sql gitu teman-teman. Oke teman-teman, yang tadi udah di download, terus udah saya masukin flash disk. Terus habis itu yang sekarang kita pengen pindahin yang flash disknya tadi ke operasi si Linux-nya gitu teman-teman. Oke, yang pertama kita ini nih ya teman-teman, gambar USB, terus kita klik kanan.
Terus kita ini ya, SanDisk. Ya, kalau punya saya namanya SanDisk ya, cuman kalau misalnya USB teman-teman ya namanya USB teman-teman. Sementara namanya apa? Kita klik. Nah, ini udah ada nih USB-nya. Kita klik aja. Klik aja terus ke ini. Tadi saya simpannya di folder Ubuntu ya. Nah, ini. Habis itu yang DB rumah sakit SQL. Terus kita copy. Terus kita ke download, paste. Nah, kayak gini teman-teman. Oke. Terus untuk aktifinnya, untuk aktifin si apa namanya rumah sakit .skl di apa namanya di Linux ini kita harus buka terminal dulu. Kita buka terminal, terus habis itu kita ketik cd garis miring opt garis miring lam lampp ini teman-teman. Iya salah. Bentar teman-teman ya. Oke kita coba lagi. Cd ini opt spasi lam. Oke udah nyampe di lam. Terus habis itu kita ketik ls linked list kayak gini. Terus akan tampil beberapa file. Oke. Terus kita cari namanya manager Linux XC64. Manager Linux. Oh yang ini. Oke kita salah. Saya pengen copy cuman nggak bisa. Oke kita ketik aja udah. Sudo ini manager.linux harus sama ini ya. Linux script 64x .run. Kita enter. Terus password Linuxnya tadi kita yang password Linuxnya pas kita awal-awal install. Command not found. What the? Sebentar teman-teman. Oke teman-teman ini maksudnya itu apa namanya itu buat ngejalanin si exam-nya itu. Ini kontrol exam-nya ini pada Ubuntu ini. Wah, panjang kali bah. Terus pada kontrol exam-nya kita perlu tab manage server. Ini manage server. Ini teman-teman. Terus kita klik tombol 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 start. Kita oke, kita stop dulu kali ya teman-teman. Kita stop dulu.
Kita stop, stop. Oke, kita stop dulu semuanya. Habis itu ntar kita start lagi. Kayak di restart gitu sih, soalnya tadi udah lama nggak dioperasiin, jadinya kita restart aja. Harus tadi mencet restart ya, ngapain stop start stop start lagi. Kita mencet start, skill database kita start, ini start, Apache web server juga start, teman-teman. Oke teman-teman, kita minimize. Habis itu kita ke my account admin, terus klik menu database, terus kita kasih rumah sakit di sininya teman-teman, terus klik create. Terus habis itu kita import ya, klik import, terus tombol browse, akan ada tombol browse, terus kita klik, terus kita kliknya di download. Kita import. Salah, mantap. Bentar ya teman-teman.